13. Jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat siang para peserta. Tentunya 5 menit sebelum acara perlu kami sampaikan bahwa untuk acara ini audio maupun video mohon diposisikan video on dan audio di off-kan. Sekali lagi, mohon diposisikan video dalam kondisi on dan audio di off-kan. Baik, sudah semua ya. Sudah semua, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Ah, semuanya. eh, Teman-teman di ya. sini apa kabar semuanya? Mana Kak? Sehat? Tuh, gini aja tadi kecap. Alhamdulillah semuanya kita dalam keadaan sehat. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung. Yang terhormat Ketua Gerakan Rakyat Kota Bekasi, Bapak Nanang Kosim. Yang terhormat Bapak Beni Maizarli, sebagai pemandu acara kita pada hari ini untuk public speaking, dan tentunya seluruh para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Dengan sangat antusias sekali pada siang hari ini saya, Vista Devi, yang tentunya akan memandu acara public speaking kita pada siang hari ini sampai dengan selesai nanti. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Gerakan Rakyat Kota Bekasi, yaitu Bapak Nanang Kosim sebagai Ketua Gerakan Kota Bekasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Audionya di on. Udah. Ya, bisa kedengaran Bu? Bu Devi, Bang Sudah Ijar. Pak, silakan, sudah silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sehat ya siang ini semuanya. Alhamdulillah sehat Eh, semuanya Pak. yang saya hormati narasumber, pengurus DPD Gerakan Rakyat Kota Bekasi, dan seluruh peserta webinar yang luar biasa hari ini. Hari ini saya merasa sangat bahagia dan bangga bisa bertemu dengan ibu-ibu bapak semua. Dan mohon maaf karena saya sendiri lagi di jalan ini jadi termasa agak-agak sulit untuk apa sinyalnya gitu kan. Cuma hari ini saya sangat bahagia karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam acara public speaking online yang diinisiasi oleh Gerakan Rakyat Kota Bekasi. Kan. Sebuah langkah kecil tapi menurut saya sangat bermakna untuk menguatkan kemampuan komunikasi masyarakat kita di era digital ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam kehidupan sekarang kemampuan berbicara bukan hanya untuk milik mereka yang berdiri di atas panggung, tapi public speaking ini hari ini berani bersuara dengan bijak baik ruang publik, di media sosial maupun di lingkungan kerja dan organisasi. Melalui public speaking ini, seorang bisa menyampaikan gagasan, membangun kepercayaan, bahkan menggerakkan perubahan. Dan inilah yang menjadi semangat gerakan rakyat untuk memberdayakan masyarakat agar tidak hanya didengar, tapi juga mampu berbicara dengan isi, dengan hati, dan dengan empati. Sebagai organisasi masyarakat, gerakan rakyat tidak hanya fokus pada isu sosial, tapi pada pemberdayaan karakter dan kemampuan individu.
Karena kami percaya perubahan besar berawal dari satu suara yang berani dan tulus. Webinar ini adalah bagian dari upaya kami membangun manusia yang berani menyampaikan kebenaran, santun dalam berkomunikasi. Kepada seluruh peserta, saya berharap kegiatan ini menjadi momen untuk belajar dan mengasah diri. Semoga setelah webinar ini, kita semua tidak hanya semakin percaya diri berbicara, tapi juga semakin kuat menyuarakan nilai-nilai positif di tengah masyarakat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberi manfaat luas bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, Gerakan Rakyat. Suara Rakyat, Suara Perubahan. Gerakan Waalaikumsalam Rakyat Kota Bekasi keren. Hura, hidup untuk rakyat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, Pananang Kosim. Semoga acaranya lancar dan selamat sampai tujuan. Terima Siap, kasih. terima kasih, Bu Moderator. Sekarang teman-teman pada masih semangat kan nih? Masih kan ya? Masih semangat. Baiklah. Eh, saya mau tanya nih salah satu peserta. Motivasinya apa sih untuk mengikuti acara pada siang hari ini? Ada yang bisa jawab? Bunda Yulfi? Di ininya di onin Bun audionya. Udah? Sudah dengar belum, Mbak? Iya, udah Bun, silakan Bun. Motivasinya apa untuk ikut acara pada siang hari ini, public speaking? Saya mau mengisi kekurangan saya. Saya ini orangnya suka grogian, suka gugup, terus suka kalau ngomong tuh suka ketelingset gitu lidahnya, Mbak. Gitu. Jadi saya mau Hmm, belajar bagaimana saya bisa percaya diri hmm. untuk berbicara di depan publik gitu. Masya Allah. Insya Allah habis acara ini udah nggak gugup lagi ya Bun? Amin, amin. Amin, amin. Makasih Bunda. Ada lagi nggak nih yang mau apa motivasinya apa sih? Ibu Sri Wijayanti, Ibu Hasni, Ibu Dias nih Jember. Ada nggak motivasinya apa untuk mengikuti acara pada siang hari ini? Motivasinya, saya Hmm, Bu Devi, iya Bun. iya, supaya bisa berani tampil bicara di depan orang. Masya Allah, ya. Iya, paling nggak kalau sedang arisan, Mm-mm. atau sedang ada acara-acara apa ya, kayak pernikahan Iya, gitu. betul Bunda. Iya, Biar nggak iya, demam panggung lagi ya Bun. iya, paling tidak Ya, untuk lingkungan lah, untuk lingkungan, Bu Devi. iya betul-betul. Ya, Iya, untuk apa anak-anak, anak cucu, keluarga, minimal yang iya, deket-deket dulu ya Bun. iya Iya, betul. semoga habis ini langsung lancar dan nggak gugup lagi. Semangat Amin, Bunda. amin. Iya, terima kasih Bun. Iya, Ini sama-sama. masih semangat semuanya ya. Kita ice breaking dulu Bun ya. Teman-teman kita ice breaking dulu. Ayo acungkan jarinya ke depan. Acungkan jarinya ke depan. Semuanya acungkan jarinya ke depan. Oke. Acungkan jarinya ke depan. Diputar searah jarum jam. Pelan-pelan. Pelan-pelan diputar. Lebih cepat lagi. Pelan-pelan lagi. Lebih cepat lagi. Pelan-pelan lagi. Tunjuk dagunya. Tunjuk dagunya. Tunjuk dagu. Tunjuk dagunya. Tunjuk dagunya. Ya, berarti sekarang ini yang nggak fokus Pak Ketua. Dagunya ada di jidat. Tunjuk dagunya, tapi dagunya jadi sekarang alhamdulillah semuanya pada fokus. Tadi hanya ini aja Bun ya, hanya untuk mengisi ya supaya kita nggak tegang-tegang banget ya Bun. Supaya kita nggak tegang-tegang banget, jadi kita ice breaking dulu sebentar. Baiklah, eh, baiklah teman-teman sekalian, sebelum dimulainya acara puncak kita yaitu public speaking pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu.
trainer kita, fasilitator kita, moderator kita yang akan memandu acara public speaking pada siang hari ini. Saya akan membacakan sedikit CV beliau, yaitu eh, beliau bernama Bapak Beni Meizarli, Certified Trainer dari BNSP, Certified NLP Practitioner from Neo NLP Society, Certified Hypnosis from IBH, Certified Hypnotherapist from IBH, Master Mentor di Micro Mentor Indonesia, Mentor Nasional dan juga beliau menjadi trainer di FKBN Sekota Bekasi. Adapun education-nya adalah Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA Unisla di Lampung, dan adapun untuk riwayat pekerjaannya professional trainer dan motivational speaker, Allianz Indonesia level senior assistant manager, position product trainer, BNI Life level assistant manager, Sun Life Financial Indonesia, Multi Hidayah Sejahtera, Indodaya Media Koneksindo. Adapun untuk extensive experience in soft skill, motivation, powerful presentation skill, public speaking, sales development, mental block, leadership. Ada lagi, tapi mungkin membacakan seluruhnya. Yang pasti beliau ini riwayat pengalamannya, CV-nya itu sangat luar biasa. Jadi baiklah teman-teman, langsung saja kita sambut moderator kita, trainer kita, fasilitator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Beni Maizarli. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Devi. Ya, luar biasa. Jadi semangat saya ya, karena Bu Devi memulai dengan ice breaking ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Ketua DPD Gerakan Rakyat Kota Bekasi, Bapak Nanang Kosim, yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Luar biasa. Di tengah kesibukan beliau ya, hari ini beliau lagi ada di luar kota, namun menyempatkan diri untuk bisa menyapa kita semua. Harapannya ini anggota peserta kan naik terus gitu ya. Tadi ada beberapa yang chat juga ke kita, ada kendala di Zoom-nya ya. Mudah-mudahan ini akan terus meningkat ya seiring dengan waktu berjalan gitu ya. Ini kan pelan-pelan naik gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ada yang sudah bergabung di grup WhatsApp peserta gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali rasanya bisa hadir di virtual pada siang hari ini, meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu secara batin ya. Ada konektivitas antara saya dengan Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena organisasi Gerakan Rakyat concern terhadap pengembangan diri. Karena banyak kegiatannya kan yang sosial, tapi ini lebih ke arah skill individu, para anggota masyarakat dan anggota komunitas bahkan organisasi. Baik Bu Devi, terima kasih juga sudah memandu sebagai moderator kita hari ini gitu ya. Sama-sama Pak. Berharap kegiatan kita ini bisa bermanfaat ya. Rekan-rekan semua, untuk para peserta coba ketik angka 1 dong di kolom chat. Coba kita mau lihat sebelum kita memulai. Silahkan ketik angka 1 di kolom chat. Oke, Bu Rizky, Bu Hasni, ada Ibu Evi, Bu Rosalia, ada siapa lagi, ada Bu Koni, ada ya aktif ya, banyak ya, itu absen aja gitu ya. Ada Bu Sri, ada Mas Muhammad Rizky. Baik, oke. Saya hari ini akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita bicara, concern kita kan bicara. Public speaking itu tentang kemampuan komunikasi kita berbicara di hadapan orang lain. Ada dua, ya. Yang pertama itu offline, kita ketemu langsung, berbicara langsung dengan audiens kita. Dan yang kedua, melalui kamera atau melalui konten. Saat ini, digitalisasi dan juga teknologi ini menuntut kita untuk mau tidak mau, suka tidak suka, kita aktif. Aktif itu dalam arti kata kita aktif
membuat konten, mempublikasikan, memvideokan. Ya. Sekarang kan trennya seperti itu, benar nggak sih Bapak Ibu? Ya. Apa-apa direkam, apa-apa direkam. Hanya ada value di situ. Apakah konten yang kita buat itu ada value-nya untuk masyarakat atau hanya sekedar untuk konsumsi pribadi? Hari ini saya akan mencoba, Bapak Ibu, mencoba untuk membahas, kita belajar bareng tentang public speaking dalam kaitannya online. Online ini kita menggunakan alat bantu berupa gadget kita. Pengajian, kita buat konten, ya. Setelah itu ada kegiatan di masyarakat, kita buat konten. Makanya keahlian ini membutuhkan skill khusus. Gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau kita bicara di depan audiens, itu kelihatan loh, oh dia jutek. Misalnya Bu Sri jadi pembicara nih, lagi pidato. Kan kelihatan orang-orangnya. Oh dia jutek banget sih. Kok dia bulak-balik keluar masuk ruangan. Kok dia ngobrol. Ya. Atau kok dia main handphone. Itu bisa kita lihat langsung, Pak. Bu. Namun, kalau di kamera, ini benda mati. Ya, benar nggak? Ini benda mati kan? Apapun yang kita bicarakan, ekspresinya nggak kelihatan. Apapun materi yang kita berikan, dia nggak punya respon. Dia nggak bisa merespon. Karena di depan kamera. Jadi tantangannya lebih besar dibanding kita bicara di depan audiens. Depan audiens ketahuan, oh saya bicara di depan Pak Harsono. Terlihat. Ya, terlihat ekspresi Pak Harsono, body language Pak Harsono. Itu lebih apa namanya? Lebih mudah untuk kita mengatasi audiens kita. Namun kalau di depan kamera susah, Pak Bu. Ini membutuhkan cara berpikir positif dulu untuk membangun kepercayaan diri kita untuk bisa bicara di depan kamera. Coba aja Bapak rekam, Bapak Ibu rekam 1 menit tentang sebuah materi apapun itu, ya, itu bisa buatkan dalam satu bentuk video. Coba. Tantangannya kita harus membangun kepercayaan diri yang lebih besar. Ya, baik. Baik Bapak Ibu semua, karena ada perbedaan public speaking yang offline dengan online, makanya hari ini saya akan bahas tentang bagaimana kita caranya bisa berbicara di depan kamera. Di depan kamera loh Pak Bu, gitu, bukan di depan orang lain, ya. Ini tantangannya cukup besar. Kita bisa saja memvideo tanpa menampilkan diri kita. Sekarang saya bantu izin ya, saya izin share screen agar lebih mudah dipahami Pak Bu, gitu ya. Ini udah pada makan siang belum? Udah pada makan siang belum ini? Udah. Udah ya. Oke, jangan sampai nanti kelaparan nih, ikut Zoom, kelaparan ya. Itu pelan-pelan naik ya pesertanya, karena mungkin ada kendala di Zoom. Ini beberapa orang memang chat juga ya, chat ke kita juga. Muncul Bapak Ibu, ada tampilannya? Ada. Ada Pak Beni, Nah, ada. Yang mau mencatat, catat, karena yang saya bagikan adalah ilmu praktikal, bukan teoretikal. Nah, kita akan lebih mendalam. Oh, Pak Ketua masih ada nggak ya? Kalau Pak Ketua masih punya ada agenda lain, nggak apa-apa ya Pak Ketua, silahkan. Tapi masih ada Pak, masih ada ya? Masih ada ya. Baik, terima kasih. Tujuan Masih webinar. masih ada. Baik, alhamdulillah ya. Kita perlahan-lahan nih. Saya rasa masih ada yang masuk ini, makanya nggak dikunci Zoom-nya. Tujuan webinar kita ini, kita berharap bahwa kita akan mendapatkan wawasan, keterampilan praktis, Pak Bu. Kita mampu berbicara, percaya diri, tapi dalam konteks kita berbicara di depan kamera. Coba, siapa yang hari ini tidak punya media sosial? Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, termasuk WhatsApp. Hampir tidak ada. Apakah kita akan terus gitu ya mempertahankan ego kita untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi? Karena sebuah kebutuhan. Guru sekarang membuat konten. Ibu rumah tangga buat tutorial cara masak. Anggota organisasi membangun sebuah konten yang bermanfaat, yang mengedukasi. Karyawan buat konten,
dalam kaitan pekerjaan. Jadi semuanya membutuhkan itu. Makanya kita pilih tema yang memang betul-betul bisa kita praktekkan. Ya. Langkah awal, Pak, Bu, ya pertama kali, tapi sebelumnya ada nggak sih yang masih gugup kalau bukan di depan orang ya, di depan kamera ada nggak yang masih gugup atau belum berani nih bicara di depan kamera, merekam, buat konten gitu, ada nggak? Mana suaranya? Ada? Banyak? Banyak. Kalau banyak, ini yang harus dirubah atau perlu dirubah. Cara berpikir kita. Oh, dia buat konten terus kayaknya gampang ya. Tapi giliran kita coba buat nih. Tekan. Belibet, ulang lagi. Belibet, ulang lagi. Nggak bagus. Kok nggak keren? Kok gua gugup? Macem-macem. Ya, itulah ekspresinya. Tidak ada kesempurnaan dalam kita memvideokan diri kita di depan, maksud saya di depan kamera. Tidak ada kesempurnaan di situ. Makanya harus dirubah, Pak, Bu. Mindset kita seperti ini, cenderung apa? Cenderung harus sempurna. Di depan kamera harus sempurna. Kalau nggak mau diposting. Terus kita takut dibandingkan. Oh, si Bu Devi sudah bagus cara buat kontennya. Malu deh nanti saya kalau dilihat, saya nggak percaya diri karena banyak bahasa-bahasa aneh, ya. Terus itu diksi-diksi saya tidak tepat dan lain sebagainya. Atau kita nggak merasa cukup dengan apa yang kita punya. Gitu. Ini terbalik mindsetnya. Kalau kita mau menguasai public speaking, terutama untuk kebutuhan online, kita harus punya ini, Pak, Bu. Value. Nilai. Apa konten yang akan saya buat? Apakah itu tutorial, ataukah itu hiburan, ataukah konten yang bersifat motivasi, atau pembelajaran, atau edukasi. Itu ada nilainya. Tidak hanya sekedar kita joget-joget, terus kita rekam, kita posting. It's different thing. Itu hal yang berbeda. Jadi mindset yang benar fokus pada value. Ibu-ibu kegiatan, misalnya kegiatan rutinnya gitu ya, pengajian. Saya mau buat konten tentang pengajian. Aktivitas rutin, misalnya pengajian setiap hari Jumat atau hari Minggu. Ya fokus di situ, value-nya ada, ceramah-ceramah agama. Ini mindset kita. Jadi jangan bayangkan sebuah kesempurnaan. Nggak akan sempurna, Bu, kalau kita nggak memulai, nggak berani memulai. Satu hal yang harus ditanamkan, audiens, orang yang melihat konten kita itu lebih penting daripada penilaian orang lain tentang bagus atau tidaknya diri kita dalam membuat sebuah konten. Tapi lebih condong audiens saya ini manfaat nggak? Kalau saya bicara tentang public speaking di konten-konten saya bagus nggak? Kalau saya bicara tentang organisasi, pengenalan terhadap organisasi, kira-kira ada manfaatnya nggak? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, saya bahas tentang masakan, ada nilainya nggak untuk orang lain? Ini yang harus dipikirkan di awal. Dan jangan khawatir. Kesalahan kecil sama dengan tanda keaslian. Salah-salah dikit nggak apa-apa, Bu, Pak, ya. Yang penting kita mau coba. Ini prinsipnya. Sebelum kita masuk bagaimana kita buat kontennya, harus paham dulu, Pak, Bu. Ini prinsip dasar mindset itu, kontribusi apa yang akan saya buat. Di sini kan banyak ya para peserta dari Zoom ini gitu. Kontribusi kalau saya buat konten ini kepentingannya untuk apa? Saya upload aktivitas misalnya harian dengan anak, ya, dengan keluarga. Kontribusinya bagus, itu melambangkan keakraban dan kedekatan dengan keluarga kita. Dibanding kita harus berkompetisi. Kontribusi lebih kecil dari kompetisi. Jadi jangan berkompetisi kalau dalam buat konten. Tapi lebih condong ke kontribusi apa yang saya bisa buatkan. Seperti yang Gerakan Rakyat misalnya, dia buat acara seperti ini. Dibanding acara-acara yang mungkin efeknya tidak bisa langsung terasa. Oh, kalau ini mengedukasi. Kegiatan webinar ini
edukasi orang untuk berani bersuara. Kata Pak Ketua tadi, berani bersuara itu baik. Berani untuk menyampaikan pikiran dan ide, itulah sejatinya kita sebagai warga masyarakat. Berani mengungkapkan pendapat melalui media sosial. Bapak Ibu sering ya lihat kalau di konten-konten itu ada yang sekarang yang baru viral, ada satu anak yang ditampar oleh kepala sekolah. Ikutin beritanya nggak, Bapak Ibu? Coba ikut Iya, nggak? saya lihat kalau ini saya Ya, tahu ya, saya lihat. ada satu anak di daerah Banten ditempeleng, ditampar karena ketahuan merokok. Dan itu dipiralkan videonya. Ini kan kita bicara value tadi ya, nilai tadi. Seluruh Indonesia tahu. Tapi dampaknya bagus atau tidak kalau yang buat konten? Kalau dia buat kontennya dalam rangka mengedukasi, bagus. Satu anak loh ditampar, 300 sekian anaknya mogok sekolah hanya karena satu konten itu. Kalau tidak ada konten itu, mungkin ini nggak nyebar nih beritanya, ya kita nggak tahu. Itulah kekuatan dari konten Bapak Ibu. 300 sekian anak mogok, dan mereka, ya, mohon maaf, yang putranya tadi kena tampar itu, ya, mengajukan tuntutan kepada kepala sekolah. Ini nggak bijak, gitu. Konten-konten seperti ini sayang kalau harus kita konsumsi setiap hari. Padahal tujuan gurunya baik. Makanya ada konten tandingan, Pak Bu. Di situ dibuatkan, ada juga. Jadi, mengapa mereka membela kepala sekolah itu? Itulah pentingnya. Sekarang ini zamannya seperti ini, makanya kita mau tidak mau harus menguasai. Kontribusinya harus lebih besar dibanding kompetisi. Lalu keaslian. Ini contoh misalnya ya. Bunda Azmi atau Bu Uis. Bu Uis ini terbiasa bicara tentang pola asuh, ya. Pola asuh, senang bicara tentang parenting, lalu suka dengan anak-anak. Memulai mengambil konten-konten seperti itu yang dibahas tentang anak, tentang pola asuh, tentang membangun nilai keluarga. Ini ada autentisitinya, keaslian kitanya. Bu Uis memang itu identik dengan pendidikan putra-putri. Makanya dia buat public speaking-nya berupa konten yang mengedukasi tentang parent. Bagaimana cara membangun keluarga yang harmoni. Ini yang gitu ya. Atau misalnya Bu Asmi seorang profesinya seorang perawat misalnya. Dia perawat, dia bangun pengetahuan tentang dunia medis, tentang dunia keperawatan. Dia share, dia bagikan. Maka akan ada manfaat yang didapatkan oleh orang lain pada saat dia melihat konten dari Bunda Azmi. Gitu ya. Asli, bahwa autentisitas lebih besar unsurnya dibanding kesempurnaan. Jangan berharap bahwa ini akan sempurna, enggak. Ya, jadi teman-teman harus mulai. Yang ketiga, prinsip dasar mindsetnya kalau kita mau menguasai public speaking online itu pusat kita ke audien yang nonton. Kalau orang nonton konten saya, kira-kira kesan mereka apa ya? Kira-kira ada manfaatnya buat mereka enggak ya? Kira-kira yang nonton konten saya akan dapat sesuatu enggak ya? Jadi ada cara berpikir atau cara pandang kita gitu. Audience center, bukan self center. Oh, saya sukanya bicara tentang ini, udah bebas. Saya joget-joget, saya acara apa, ada acara ini dan lain sebagainya saya buatkan konten. Tapi itu lebih ke arah self center. Self center itu pusatnya ke saya. Saya sukanya apa, maunya apa, ya udah saya bicara. Tapi kalau audience center, dia akan lebih cenderung begini. Kalau saya di sebuah organisasi, misalnya ada di Gerakan Rakyat, apa yang akan bisa saya bagikan ke orang lain tentang sebuah konten yang mengedukasi?
tentang bagaimana cara berorganisasi yang baik, ya, lalu bagaimana membangun hubungan baik dengan orang lain, bagaimana membangun struktur yang oke dan lain sebagainya. Itu audience center namanya, bukan self center. Kalau saya self center, yang saya kemukakan adalah bagus-bagusnya organisasi saya aja. Tapi kalau audience center, apa yang dia dapat dari konten atau kemampuan public speaking yang kita lakukan. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ini contoh kasus Pak Bu. Tadi saya dengar siapa tadi? Ibu Sri ya, yang masih takut-takut ngomong. Ya, siapa tadi? Ada yang Bu Sri kalau nggak salah. Iya betul, Mas. Bu Sri ini ada 3 kasus nih Bu. Gitu. Yang pertama takut dinilai buruk. Kalau saya ngomong di kamera, kontennya saya bagikan, nanti apa pendapat orang lain, ya udah tua kok masih main buat konten-konten begitu, nggak sadar diri, iya kan? Ada kasus seperti itu. Takut dinilai buruk, waduh ini dari kamera, handphone kameranya nggak bagus, kamera handphonenya nggak jelas, nggak clear, nggak bagus dan lain sebagainya. Yang kedua gugup dan bicara terbata-bata, dan yang ketiga terlihat kaku dan kurang energi. Pak, Bu, kalau ada kasus saya takut dinilai buruk, akar masalah yang pertama harus diselesaikan adalah akar masalah ini bahwa saya, Bapak Ibu itu fokusnya pada judgement, pada penilaian orang lain. Makanya kita nggak berani itu buat konten-konten yang bermanfaat. Kalau saya buat konten ini nanti, wah saya kan nggak pengalaman, nanti orang melihat apa tentang saya. Kalau saya bagikan tutorial cara membuat oseng tempe misalnya, orek tempe misalnya, kok nggak keren amat ya, kok tempe orang buatnya makanan-makanan yang western food gitu, kok saya orek. Nah, ini judgement, fokus pada judgement, padahal banyak juga orang bahas tentang masakan-masakan tradisional. Jadi kalau takut dinilai buruk, kita punya perasaan seperti itu, berarti masalahnya kita itu fokusnya pada penilaian orang lain. Padahal di public speaking itu, mau di offline, mau di online, kita nggak peduli dengan penilaian orang lain. Karena nanti penilaian itu akan didapatkan setelah kita bicara. Baru kita dapatkan interaksi. Bapak Ibu posting, itu delay itu. Belum ada yang reaksi. Tapi kalau dilihat ada yang like, ada yang komen, berarti sudah mulai ada interaksi. Jadi yang dinilai, takut dinilai buruk, Bapak Ibu jangan lagi. Ya, akar masalahnya udah tahu bahwa Bapak Ibu itu fokusnya pada penilaian. Misalnya ya, saya kalau mau buat konten itu, ya, nanti ada sesi tanya jawab ya. Sekarang saya coba memberikan gambaran dulu ke Bapak Ibu. Misalnya ada Pak Ken Widakda misalnya ya. Pak Ken ini nggak berani buat konten tentang bapak-bapak masa kini misalnya gitu ya, aktivitasnya bapak-bapak masa kini itu kan banyak, hobinya touring ya, atau bengkel, atau berkebun, atau lain sebagainya gitu ya. Nggak mau memulai, takut dinilai buruk. Pasti masalahnya ada pada judgement. Anda terlalu mengkhawatirkan ucapan orang. Kita nggak akan pernah bisa bicara di hadapan orang lain, Pak Bu. Percaya. Kalau kita yang masih dalam pikiran kita adalah penilaian orang. Seorang pembicara hebat itu fokus bukan pada pembicaraannya, tapi tentang value, apa yang dia bicarakan dan apa yang dia. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, ya hilangkan ini. Nggak ada sebuah kesempurnaan pada saat kita buat konten, pada saat kita bicara di hadapan orang lain. Misalnya begini ya, kalau saya tarik lagi contohnya seperti ini. Bu Umu Aisyah. Bu Umu Aisyah ini takut mau memulai share atau mau bicara di hadapan orang lain. Takutnya apa? Dinilai buruk. Kalau nanti. Itu yang buat kita rusak. Itu yang buat kita nggak pernah berani bicara di hadapan. Makanya ambil tanggung jawab bahwa saya siap dipermalukan, saya siap menerima ketidaksempurnaan, saya siap menerima kritikan, saya siap
untuk menerima hal yang tidak baik terjadi pada saat saya bicara. Itu. Ambil tanggung jawab itu, ambil mic, ngomong. Nanti teman-teman akan merasakan yang tadinya masih gugup, masih takut dinilai dan lain sebagainya, lama-lama itu akan terbiasa, Pak. Gitu. Jadi cara berpikir kita yang harus kita benahi. Kalau saya misalnya ada masalah dengan gugup atau bicara saya terbata-bata, ini akar masalahnya, Bu. Orang yang gugup bicara terbata-bata, akar masalahnya terlalu berpikiran lebih, overthinking. Ayo ngaku nih, overthinking dan kurang latihan spontan. Jadi kalau disuruh, misalnya Bu Devi ya, Bu Devi kan kita pengalaman ya, kalau tiba-tiba dalam satu pertemuan di sebuah rapat, kita diminta langsung untuk jadi MC. Kita diminta langsung untuk memberikan sambutan. Ya, kaget. Gitu. Iya, betul. Kaget. Tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Spontan tuh. Pasti, udah deh, kamu aja, jangan saya. Kamu. Akhirnya menyerahkan ke orang lain, kita tidak punya waktu untuk berlatih. Padahal disitulah tempat kita berlatih. Ambil tanggung jawab itu. Oh, diminta doa. Ya kita bisa doa yang ala kadarnya kita bisa ambil kesempatan itu untuk memimpin doa. Mulai dari hal kecil itu nanti dampaknya akan besar. Oke? Takut dinilai buruk itu ya, masalahnya udah ada. Karena dia fokus pada penilaian orang lain. Gugup dan bicara terbata-bata, masalahnya dia overthinking dan dia kurang latihan spontan. Tekniknya Bu, kalau masih gugup, Bapak, ya, ada namanya 478. Ini teknik 478 bisa diaplikasikan. 4 itu tarik napas 4 detik. Oke, tarik napas 4 detik. Tuh, saya hitung tuh ya. Setelah itu tahan 7 hari. 7 hari. Oh, 7 hari udah alamarhum ya. 4 detik, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, keluarkan melalui mulut 8 detik. Lalu bernapas gitu ya. Coba kita contohkan ya. Kita contohkan sekarang semua teman-teman yang ada di Zoom, sekarang tarik napas 4 detik, lalu tahan 7 detik, hembuskan. 8 hitungan apa? 8 detik. Misalnya gini ya, saya ambil contoh. Saya tahan 7 detik. Tuh. Itu akan meredakan. Ya. Teman-teman yang bicara gugup bicaranya, lakukan teknik ini. 4, 7, 8. Sampai di sini bisa dipahami? Kita mau lanjut nih, Bisa. Ya. Jadi kalau saya ini orangnya gugupan, itu masalahnya udah ada, akar masalah, solusinya udah ada. Tinggal dipraktekin, ya. Tinggal dipraktekin. Terus kalau kita bicara, itu biasakan kita buat bullet point namanya. Poin-poinnya, jangan semua apa yang ingin kita katakan, kita tulis, kita hafal. Karena kalau menghafal, begitu satu kata hilang, lupa, maka akan buyar. Itu kesalahan kita. Kita asik bicara, ya, menghafal. Hilang satu kata saja, udah buyar semua. Tapi kalau poin, Bapak Ibu misalnya ya, mau bicara tentang kenakalan remaja. Oke. Kenakalan remaja itu saya akan bullet poinnya. Pertama, definisi kenakalan remaja apa? Yang kedua, jenis-jenis kenakalan remaja itu apa? Ketiga, cara menanggulangi kenakalan remaja itu bagaimana? Yang keempat, peran orang tua sebagai pembimbing di rumah apa? Ya. Setelah itu lingkungan sosial. Buat 5 poin itu. Poin, baru nanti kita terjemahkan. Oke. Clear ya? Kalau overthinking, akar masalahnya overthinking, terus kurang latihan spontan, tekniknya 478 bernapas ya. Terus gunakan poin-poin. Oke.
Kalau belum terbiasa, tiba-tiba, mohon maaf, yang belum terbiasa bicara, ya, diminta bicara langsung, ambil pada saat itu. Sambutan dari pihak mempelai pria, siapa? Kamu, ibu aja deh, ibu Sri, ambil aja Bu, gitu. Yang penting tahu nama pengantin pria, nama pengantin wanita, ambil, jangan takut salah. Ya. Di rapat diminta untuk memberikan saran, insight, gitu. Ambil, bicara. Karena kuncinya di situ, berlatih sedikit, tapi lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Lanjut ya. Waduh Pak, kalau saya bicara, apalagi di depan kamera, itu kaku banget. Kayak orang lagi baca berita, nggak ada energinya. Ini apa masalahnya? Akar masalahnya, nggak mau dianggap muncul. Nih, bisa dibaca ya? Terlalu serius dan takut terlihat berlebihan. Itu akar masalahnya. Jadi kalau nanti kita mau menghilangkan gugup kita, rasa takut kita, rasa kaku atau kurang energi, maka solusinya power pose 2 menit. Power pose itu apa? Diam. Oke. Jadi kalau kita lagi pidato, lagi sambutan, ya, tiba-tiba kok kita merasa bahwa kaku banget nih. Orang lain ngelihat kita kayak memandang kita ini binatang buas, tatapannya tajam semua. Jadi kaku, menyebabkan kita gugup. Ya. Lakukan ini, power pose untuk menenangkan diri. Diam dulu, 1 menit lah, kalau 2 menit kelamaan ya. Setidaknya 1 menit. Tarik napas, tahan, setelah itu. Oke. Setelah itu baru lanjutkan bicara. Lanjutkan lagi buat kontennya. Gitu. Ya. Power pose 2 menit. Tahan. Diam. Kalau ibu-ibu yang lagi ngasih sambutan nih ya di acara-acara PKK, Dharma Wanita, ya, acara lingkungan atau juga di kampus, di mana-mana lah gitu. Pada saat kita merasa bahwa kok kaku banget sih gue nih, gak enak banget ya. Kita aja ngomong gak enak, gimana orang lain ya Kak? Kalau kita sudah sadar itu, maka harus pause, diam 1 menit. Sambil mata kita tetap tertuju ke audien atau ke kamera. Ya. Lalu bayangkan ya, bahwa kita, terutama yang di kamera nih ya, pada saat kita bicara di kamera, kalau kita merasa kaku, bayangkan saya sedang bicara dengan Ibu Evi misalnya. Jadi membuat saya tidak terlihat kaku. Ini Bu, Pak, ya, saya tidak melihat fisik Bapak Ibu, termasuk di Zoom. Ini kan tantangannya besar. Kita akan terlihat kaku kalau kita menganggap di depan kita ini kamera nih. Di depan kita ini kamera. Kita akan kaku. Tapi kalau dalam pikiran dan bayangan saya, yang di depan ini adalah Bapak Ibu. Saya membayangkan yang di kamera ini Bapak Ibu. Maka saya akan bicara lebih rileks, lebih santai, dan lebih tenang. Oke ya? Itu tadi kita sudah tahu kalau contoh kasusnya seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, silakan dicatat atau di screenshot, lalu nanti diaplikasikan. Next, saya lanjutkan ya. Jadi nanti setelah webinar ini selesai, Bapak Ibu coba challenge diri Bapak Ibu ya untuk buat atau merekam 1 menit temanya, jawab pertanyaan ini. Kenapa saya membuat konten ini? Itu aja. Contoh gini ya, kalau saya mau buat tugas saya sebagai konten kreator yang mau mulai buat konten, maka saya akan mulai dengan kenapa saya membuat konten ini. Baik rekan-rekan, ya, hari ini saya akan coba membagikan bagaimana tips bicara di depan audien dengan menyenangkan. Alasan yang pertama, lalu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau misalnya gini,
Siapa yang baru masuk nih? Misalnya Ibu Rizky misalnya ya. Ibu Rizky ini Bapak atau Ibu ya? Ya, Pak Rizky ya. Misalnya Pak Rizky. Pak Rizky mau memulai buat konten. Jawab aja pertanyaan ini. Kenapa saya membuat konten? Teman-teman pasti punya alasan sendiri. Oh, karena saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menguasai ilmu presentasi yang teraplikasi dengan kegiatan saya di bidang organisasi. Lalu yang kedua, ya, saya ingin berbagi cerita tentang apa yang saya alami, apa tantangan yang saya hadapi pada saat saya bicara di depan audiens saya. Dan terakhir, saya ingin menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang serupa dengan saya. Itu buat. Tipsnya mudah, caranya kalau memulai udah. Kenapa saya membuat konten ini? Jawab aja itu. Karena ini, karena ini, karena ini. Jadi, Pak, itu rekam jadi. Ya. Sampai di sini bisa dipahami, ini tugasnya nanti lakukan. Ini tidak akan di-store, tapi ini kalau yang serius, ini akan membangun kemampuan atau keahlian teman-teman dalam bicara akan meningkat secara tidak langsung akan meningkat. Ya, nanti ya nggak akan dinilai, nggak akan disetorkan, tapi kalau yang mau berlatih sungguh-sungguh, mulai dengan kalimat ini. Kenapa saya membuat konten ini? Karena yang pertama saya akan membagikan pengalaman saya mengasuh putra-putri saya. Lalu yang kedua karena saya sayang dan cinta ke generasi yang akan datang. Dan yang ketiga saya sebagai aktivis gerakan orang tua dan anak dan lain sebagainya. Banyak alasan. Maka itu disebutkan, dikatakan di depan kamera. Kamera itu benda mati, Pak. Kalau Anda tidak memperlakukan dia seperti sahabat, maka kaku. Kita akan bicara kaku. Ini kita nih nggak keluar nih. Ya, Bu, kalau Ibu bicara gini, coba saya tanya satu-satu. Nanti nggak, kita terlihat kaku. Boro-boro mau senyum, ya. Bu Sri misalnya mau senyum, nggak bisa senyum. Ya. Ibu Rosalia pada saat ditanya di kamera, sikapnya gugup, gitu. Takut. Ya. Karena apa? Karena kita tidak membiasakan dan kita tidak jadikan kamera adalah sahabat. Nanti kita tahu, kita belajar caranya. Ya, oke. Ada yang seperti ini, yang jago bicara di depan panggung, tapi grogi di depan kamera. Ada? Saya nggak? Banyak, saya rasa. Saya ngajar PD di depan kelas, bicara dengan anak-anak, pada rapat dewan guru. Begitu saya diminta untuk buat konten di depan kamera, tips menjadi siswa yang aktif misalnya, itu beda. Saya kok lebih takut di depan kamera dibanding di hadapan siswa atau dewan. Ada nggak nih? Coba jawab. Ada nggak yang seperti ini? Ayo, chatting. Ada. Ya. Apa lagi? Ada nggak? Ada. Ya kalau ada, bagaimana cara ngatasinya? Ya. Atau kenapa hal ini terjadi? Ini kita akan bicara perbedaannya antara bicara di hadapan audiens langsung dengan bicara di depan kamera. Ada 6 aspek ya yang Bapak Ibu perlu tahu, ada 6 aspek. Ini aspeknya: interaksi, energi, fokus mata, durasi, kesalahan, dan tujuan. Yang sebelah kanan, aspek itu kalau kita panggung ini bahasanya kalau kita bicara langsung ya di depan audiens kita. Dengan yang sebelah ujung paling kanan itu kalau kita bicara di depan kamera. Interaksinya berbeda, Bu. Interaksi yang di panggung kita ada, kita tahu respon langsung dari audiens kita. Kalau mereka senang dengan kita atau pernyataan kita sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan tepuk tangan. Kalau ada ucapan kita yang sedikit guyon, lucu, mereka akan tertawa.
mereka akan senyum, betul? Iya. Dan yang nggak bisa dibohongi, ekspresi wajah terlihat pada saat bicara. Senyumkah dia, jutekkah dia, atau cuekkah dia? Interaksinya terlihat. Kalau di kamera, responnya tertunda. Kenapa tertunda? Pada saat interaksi saya, misal contoh, saya buat konten, saya bicara di depan kamera, tidak ada ekspresi di depan sana, tidak ada tepuk tangan di sana, tidak ada komen di sana. Tapi begitu jadi sebuah konten, saya posting, saya upload, maka disitulah ada interaksi. Bu Devi buat konten satu, posting. Ada like, ya, itu interaksi. Ada komen di situ. Ada yang membagikan postingan. Jadi delay, ya, interaksinya. Kalau yang kamera itu apa? Delay, tertunda. Setelah jadi konten, diupload baru. Hari ini kita buat tutorial memasak nih. Ibu-ibu buat nih materi kontennya, ya. Mulai menyiapkan bahan, cara memasaknya, sampai membungkus dan lain sebagainya. Pada saat itu tidak ada orang yang merespon. Tapi nanti begitu diposting, wah kayaknya makanannya enak tuh, ada yang komen. Itu interaksinya. Atau, Bun, mau dong resep lengkapnya, atau dia like, atau kasih love, bahkan dia membagikan, oh ini bagus nih, penting. Ya. Saya share deh, siapa tahu yang lain butuh. Itu ya teman-teman. Oke. Interaksinya kalau panggung bisa terlihat, kamera tertunda, nggak bisa kita lihat. Oke. Menariknya lagi, ini yang kedua, energi. Kalau saya bicara di depan panggung, energi saya itu harus full, harus besar, ekspresif, biar bisa menjangkau ruangan. Ini saya hanya menghadap mata saya ke kamera, Pak Bu. Saya tidak melihat Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya, enggak saya lihat. Itu kalau di kamera. Tapi kalau saya bicara langsung di depan audiens saya pakai teknik, kan? Tekniknya huruf Z, Pak Bu. Gitu ya. Saya kasih mudah aja huruf Z. Pada saat kita di depan, huruf Z itu berarti kan titik pertama di pojok, ya, pojok kiri kita. 1, lari ke pojok kanan, belakang, tarik ke pojok kiri depan, lalu ke kanan depan. Itu huruf Z. Itu sapu bersih, istilahnya eye contact. Mata kita harus lihat. Energinya kita besar, terus ekspresif. Ekspresif itu biar apa? Suara saya harus kencang, ya, harus mengeluarkan tenaga yang besar agar suara saya terdengar dan lain sebagainya. Kalau kamera enggak, fokus pada lensa aja nih. Tapi treat dia, sekali lagi treat dia sebagai sahabat. Maka cara Anda bicara lebih enak. Teman-teman mau curhat nih, gitu ya. Mau buat konten tentang bagaimana mengatasi sakit hati, misalnya, ditinggal oleh pasangan. Itu kan butuh penjiwaan, benar nggak? Kalau nggak butuh penjiwaan, kaku banget. Saya punya pengalaman, saya ditinggalkan suami, saya ini kaku. Tapi kalau Anda bicara dengan sahabat Anda, kamera itu sahabat Anda, ya gue punya pengalaman ini buat gue bener-bener paling menyakitkan di hidup. Gimana enggak? 25 tahun kami bareng. Nah, ini menciptakan apa? Menciptakan chemistry antara Anda dengan kami. Iya, paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Tantangannya lebih besar loh kamera, ya. Fokus mata juga, ya, kalau fokus mata seperti yang saya katakan menyebar ke seluruh audiens, fokus pada lensa. Kalau durasinya, kalau kita di panggung, kita bicara langsung depan audiens itu bisa panjang. Sambutan itu bisa 15 menit. Ya, kalau pidato bersifat formal bisa 30 menit. Atau kalau kita penyampaian materi bisa sampai 60 menit. Itu durasinya. Tapi kalau kita buat konten cukup 1 menit,
durasi 30 detik, 60 detik, atau 1 menit, tidak terlalu panjang. Itu dari sisi durasi aspeknya. Beda, ini bedanya ya. Baik, kesalahannya, aspek kesalahannya kalau di panggung nggak bisa diulang. Ya, kita salah ngomong pada saat kita pidato, kita nggak mungkin diulang ya Pak Bu. Tadi pidato saya ada yang kurang ya, ada yang salah, nggak bisa di replay, nggak bisa di rewind gitu ya maksud saya. Kita melakukan kesalahan bilang bilang gitu. Itu langsung bisa terlihat. Kita nggak bisa mengulang itu. Kita nggak bisa mengimprovisasi apa yang kita ucapkan tadi. Tapi kalau di kamera, oh jelek nih, take ulang, ambil lagi. Ya, oh kurang menarik nih, ulang lagi. Kok suaranya begini ya, nggak jernih? Oke, kita buat lagi. Ya teman-teman, itu ya dari kesalahan bisa jadi satu aspek pembeda. Lalu yang terakhir tujuan. Kalau tujuan, kalau kita bicara langsung, ini meyakinkan sekelompok orang sekaligus. Kalau kamera kita membangun konektivitas personal one on one dengan penonton kita. Meskipun penonton kita banyak, orang lain yang melihat banyak, tapi kita menganggap bahwa itu seolah-olah one. Oke? Iya. Selanjutnya, mindsetnya sudah ya tadi. Sebentar, saya stop dulu. Gimana Pak Bu? Baru sampai ini belum ada setengah nih, gitu ya? Belum ada setengah dari penyampaian. Tadi poin kita apa yang pertama? Ada yang bisa bantu saya? Boleh di chat atau boleh bersuara? Ya. Kemampuan public speaking kamera itu di depan kamera itu tantangannya lebih besar. Oke, boleh di chatting Pak Bu apa yang kita bicarakan tadi yang pertama? Biar kita nggak gugup, biar kita nggak kelihatan kaku, biar kita nggak takut berhadapan dengan audiens kita atau di depan kamera. Boleh chatting dong, chat dulu. Jangan-jangan asik dengar suara saya, tapi apa yang saya sampaikan nggak dapet nih, jangan ya, gitu ya. Ini suaranya, energinya gini gitu, tapi poinnya nggak dapet, sayang kalau gitu. Boleh ya, silakan. Siapa yang mau kasih recap dari apa yang kita lakukan tadi, yang kita sampaikan. Mungkin Ibu Yeyet, Ya, silahkan teman-teman yang Bu mau Rosalia, bicara, Bu Nur silahkan. Setia, Bu Nuni, Bu Nining, Bu Neneng, Bu Pak Rido. Ada enggak? Saya Pak, Bu Nuni. Bu Nuning, ya apa Bu Nuning recapnya? Tadi sangat menarik sekali ya bagaimana beda antara bicara offline dan online. Yang paling saya dapat tadi itu ternyata bicara online kamera dijadikan sahabat. Karena kita bicara di satu ruangan sendiri dengan kamera gitu ya. Terus kita baik buruknya tadi kan bisa di setel ya, bisa direvisi cahaya atau apa ya, atau nada suara kita itu kita bisa perbaiki ya. Offline itu tidak begitu bisa. Nah ternyata kalau kamera dijadikan sahabat itu kayak titik poinnya deh, dimana kita akan nyaman gitu ya. Sahabat itu kan membuat kita nyaman. Ya. Kalau kita udah bicara dengan sahabat, terus dengan ada kamera gitu ya, kita anggap kamera itu sahabat, kelancaran itu gugup atau misalnya konsepnya hilang atau poin-poinnya hilang tuh kita masih bisa toleransi gitu dan nyaman gitu untuk. Saya rasa titik poinnya di itu Pak, saya dapat ya dari uraian Bapak tadi, kamera dijadikan sahabat itu, kayaknya itu nyaman banget. Itu Baik, Bu Nuning ya tadi ya namanya ya. Nunik. Bu Nuni di mana Bu? Saya di Jati Asih Pak. Oh Jati Asih ya. Iya Bu, sampai saya pernah punya pengalaman gini, saya privat peserta ya, one on one. Pada saat latihan itu terlihat kaku Bu. Sama akar masalahnya tadi ya, akar masalahnya overthinking. Ya dia belum terbiasa dengan bicara langsung secara spontan. Makanya tipsnya dia tempelin tuh, cari foto temennya,
kan sekarang udah jarang ya foto apa namanya, foto cetak gitu ya. Ya, Saya minta tetap cari, ketemu ya di solusi foto ya. kecil itu tempelin dekat kamera laptop. Nah, Oke, itu ya, keren. itu teman dekat dia, ya, di mana kalau dia ketemu dengan teman itu, dia merasa dekat dan dia bisa terbuka. Ditempelin lah di situ di depan kamera, di apa namanya, di laptopnya. Dan dia mulai cerita dan dia mulai bicara. Karena kan banyak latihannya kan kalau privat itu. Ya. Di situ dia cerita. Dia bahas tentang kehidupan di usia di atas 40 tahun. Dia cerita di situ ke temennya. Gua sekarang, saya ya bahasanya kan memang, tapi kalau dia terbiasa dengan gua nggak apa-apa, monggo gitu ya. Style dia, otentik, apa namanya, keaslian dia. Pada saat itu setelah direkam, dilihat lagi nih, beda ya dengan yang pertama yang dia lakukan. Oke. Yang pertama di dalam pikiran dia, kamera ini kamera ini nuntut saya untuk bicara. Kamera ini memaksa saya ya, untuk mau tidak mau bicara. Makanya saya kaku. Tapi begitu kamera saya rubah jadi teman saya, fotonya di situ, foto Bu Nuni misalnya, gitu. Saya tempel, nih, gitu. Lu mau tahu nggak cerita gua tanggal? Kan enak ya. Jadi akhirnya keluar semua yang dia ingin ungkapkan, terbuka gitu ya. Akhirnya dia bisa bicara dengan tanpa gugup, tanpa kaku, nggak kaku sama sekali bahkan. Gitu. Oke, nanti ini teman-teman bisa lakukan di rumah. Terima kasih. Anyway, Bu Nuni ya. Ya, Pak Benny. Saya lanjutkan kembali. Oke, saya share ya. Mudah-mudahan ini bisa. Tapi yang pertama ya teman-teman diingat cara berpikir tadi ya. Cara berpikirnya jangan menuntut kesempurnaan dari apa yang kita buat di depan kamera kita. Karena nggak akan pernah bisa sempurna. Saya lanjut lagi. Sudah muncul ya ini ya tampilannya. Nah, ini yang saya barusan katakan. Ingat, perlakukan kamera itu sebagai sahabat kita. Saya punya kamera namanya Aziz Muslim. Gitu. Jadi pada saat saya bicara depan kamera, saya lagi bicara dengan Aziz. Gitu. Atau ibu-ibu yang lain, ya, pilih siapa teman dekat Anda, perlakukan itu. Maka saya akan membayangkan, ya saya sedang bicara dengan sahabat saya, ya, tempel fotonya. Kalau masih belum berani, tempel. Tapi kalau sudah terbaik, ya jangan, gitu ya. Nanti aneh juga nih laptop kok ada foto orang sih, gitu ya. Gitu dipakai orang lain, kaget tuh ya. Jangan, gitu ya. Lalu gunakan outline ya, poin per poin. Saya menyebutnya itu rule of three. Poin per poin itu saya akan membahas tentang tips cara bicara meyakinkan. Baik, ini saya bicara di depan kamera, ya. Maka saya punya outline 3 nih tips. Tipsnya yang pertama, ya, harus tenang. Yang kedua, harus senyum. Yang ketiga, harus meyakinkan. Dari 3 ini, maka baik rekan-rekan semua, hari ini saya akan bicara bagaimana cara kita bicara yang meyakinkan orang. Ada tips yang saya akan sharing. Yang pertama, harus tenang. Tenang di sini dalam arti kata kita bisa mengatur ritme volume kita, napas kita. Lalu yang kedua, senyum. Saat kita bicara seperti sekarang, bayangkan ada orang lain di depan kita. Maka kasih senyum terbaik kita. Jadi yang melihat juga akan terkoneksi mata dengan mata. Lalu yang ketiga, apa tadi ya? Saya lupa ya. Seperti itulah ya. Jadi 1, 2, 3. Itu poin per poin. Outline-nya saja, jangan hafalan. Kelemahan dalam hafalan adalah begitu kita lupa satu kata atau satu kalimat, maka buyar semua ke belakang. Kenapa orang banyak yang ngeblank bicara di hadapan audiens? Karena masih pakai pola
menghafal. Ya, oke. Trik kamera itu ya, lakukan. Kamera sebagai apa? Sahabat. Betul. Sahabat. Yes, ya. Bukan musuh. Next. Tadi 3 kasus apa, teman-teman? 3 masalah tadi apa saja tadi? Coba perhatikan. Ini yang terjadi nih. Salah satu dari ini mungkin ada ya di dalam diri kita. Apa yang pertama tadi? Ingat nggak? Takut Gugup. dinilai buruk. Takut dinilai buruk. Dinilai buruk. Akar masalahnya apa? Fokus pada penilaian orang lain. Iya. Ingat ya, kalau itu terjadi pada diri kita, ingat harus dirubah. Solusinya apa tadi? Siap menerima kritikan. Ya, siap menerima kritikan. Apalagi? Merubah mindset. Iya. Lalu yang tadi, yang materi tadi? 478. Bukan, 478 itu gugup. Oke. Ingat ya, 478 kalau gugup. Lakukan 478. Oke. Lalu yang terakhir tadi apa? Gugup dan bicara terbata-bata. Enggak, yang kedua tadi grogi. Grogi ya. Yang 478 itu iya, grogi. Lalu gugup dan terbata-bata. Ini karena apa akar masalahnya? Kalau orang gugup? Kurang latihan spontan. Overthinking. 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 Ya. Oke. Kurang latihan. Apa? Yang pas? Overthinking. Overthinking dan kurang latihan. Oke. Overthinking dengan? Dan kurang latihan. Spontan. Oke ya. Kurang latihan spontan. Nanti dipraktekkan ya Pak Bu, percuma ya ikut yang namanya training public speaking, mau berapa kali pun kita ikut, siapapun pembicaranya, berapapun investasinya, bahkan jutaan, tanpa praktek nggak akan berpengaruh, nggak akan bisa. Jadi itu yang terjadi. Oh, ikut kelas si A karena mahal nih, sekali sesi bisa 4 juta, 5 juta. Apakah itu menjamin kita untuk bisa kita bicara di depan audiens? Enggak. Yang bisa menjamin adalah kalau kita melatih dan mencoba memberanikan diri untuk bicara. Itu kunci. Mau semahal apapun, mau sebanyak apapun, kalau tidak berlatih nggak akan bisa. Ya, yuk masih tersisa kurang lebih, ya saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Nah ini tipsnya. Ya saya nggak akan bacakan, tapi Bapak Ibu bisa screenshot atau foto ya. Tips atasi grogi, gugup, ya. Ingat, terima bahwa grogi itu hal yang wajar. Bahkan seorang kreator terkenal pun pasti pernah ngalami. Jadi kita yang pemula, ya terima saja. Salah, gugup, ya, kaku, al-cuek minal iman. Kalau di public speaking itu al-cuek minal. Jadi jangan pikirin tentang audiens. Mindset shift-nya itu tadi. Jangan anggap kamera sebagai mesin, sebagai alat, tapi sebagai sahabat yang bisa mendengarkan. Lalu latihan eye contact, tatapan mata Anda, ya. Betul-betul. Ada frame ya, Pak Bu, kalau di handphone atau di laptop, contohnya di handphone deh. Kan kameranya di atas ya, kecil. Kameranya di atas. Lalu ada kedua yang layar handphone. Layar handphone. Seperti ini kamera, ini layar handphone. Layar handphone. Kemana mata saya harus tertuju? Apakah ke kamera atau ke layar? Saya sarankan, ini secara pribadi ya, saya sarankan ke titik tengah monitor, ke titik tengah layar. Saya enggak, kalau saya bicara biasanya tidak di sini, tapi di sini. Ini biasanya nanti pada saat selesai kita rekam, ini mata kita itu mengarah ke yang melihat. Gitu. Tapi kalau yang ke sini biasanya agak sedikit ke atas, gitu. Agak ke atas. Jadi eye contact-nya kurang kena. Makanya di tengah-tengah layar.
titik layar. Walaupun ini kamera, ini kan kamera ya. Ini saya bicara ini kamera saya nih teman-teman, saya tunjuk. Tapi saya bicaranya di sini nih, tengah-tengah monitor dari laptop saya. Agar apa? Agar tidak ada tidak ada perbedaan mata saya dengan mata kamera. Itu. Kedua, power pose sebelum rekaman. Kalau mau rekam sesuatu masih gugup, masih kurang tenang, stop dulu, berhenti dulu. Ya buat teh itu ya, makan cemilan aja dulu ya, baru lanjutkan. Setelah itu biasakan pakai outline. Poin. Apa saja yang saya akan bicarakan, buatkan. Kalau teman-teman sudah biasa dengan mind mapping, maka lebih baik, lebih bagus lagi ya. Oke, nanti kita akan bicara poin-poin ini ada ini ilmunya daging semua sebetulnya gitu. Nanti kita akan bicara tentang ini HVUC ya. HVUC apa PIA, HPC gitu ya bahasanya. Bicaranya natural, jangan membaca naskah. Latihan ketiga adalah latihan yang keempat adalah role play. Rekam. Oke. Ini yang penting, teman-teman. Bagian terpenting dari materi kita hari ini adalah struktur konten. Kalau kita bicara public speaking di hadapan audiens, maka ada pembukaan, ada materi, ada penutup. Kalau ini kita akan bicara tentang materinya, poin pentingnya. Maka dibutuhkan sebuah struktur. Kalau kita bicara ya, tanpa struktur, kadang-kadang dari A ke C, dari C ke F, ya enggak? Lalu tiba-tiba ke Z, itu tidak terstruktur. Contoh yang tidak struktur, ya, nanti kita kasih lihat ya. Kalau kita tidak struktur itu kayak alur cerita. Teman-teman bisa nangis kalau nonton sinetron karena apa? Karena ada plot, ada struktur alur ceritanya. Apalagi nonton film India nih, siapa yang suka nonton film India? Senyum-senyum sendiri, ya enggak? Kok bisa sampai senyum-senyum sendiri? Karena apa? Karena alur ceritanya membawa dia untuk bisa tersenyum. Atau tanpa kita sadari kita kok netes nonton sinetron kok sampai nangis gitu. Zaman dulu ya, kalau sekarang udah nggak lagi ya, mudah-mudahan sih enggak. Ya. Karena apa? Karena ada alur cerita di sini yang membangkitkan emosi kita sebagai orang yang melihat. Begitu juga dengan public speaking. Konten tanpa struktur ibarat cerita tanpa plot, gitu. Nggak ada part-part, nggak ada bagian, malah yang ada membingungkan. Sama kalau kita ingin menguasai public speaking online, terutama berhadapan di depan kamera, maka strukturnya mindset dulu benerin. Ini kan struktur. Setelah mindset apa? Ya mengatasi gugup. Ya baru nanti kita bicara bagaimana cara buat konten. Struktur itu fungsinya biar orang yang dengar, orang yang lihat itu merasa dipandu. Bu Duni buat konten tentang akhlakul karimah misalnya gitu ya, berbagi tentang konten-konten Islam. Ada strukturnya. Karena nanti dia merasa dipandu, oh akhlakul karimah itu seperti ini, harus melakukan ini. Sikap dan perbuatannya mencerminkan dan lain. Itu ada panduan yang diberikan sehingga orang lain itu memahami. Ya. Yang ketiga, ini menambah engagement. Artinya interaksi. Karena audien tadi merasa dipandu. Gitu. Dan terakhir, pesan kita di konten itu lebih berkesan, lebih bermakna, dan juga mudah diingat. Kalau ada struktur. Contoh yang nggak pakai struktur nih. Kita bisa bedakan. Sekarang kita bicara tentang susunan kalimat. Ya. Kembali ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya mau rekam deh tentang olahraga. Ambil kamera, bilang, hari ini saya bahas tentang kesehatan, teman-teman. Oh iya, olahraga juga penting. Jangan lupa tidur cukup, makan juga harus sehat. Ini tanpa struktur. Dari bahas tentang kesehatan, masuk bicara tentang olahraga itu penting, terus tiba-tiba ada saran
tidur cukup, dan juga ada pesan makan harus. Sekarang bandingkan dengan yang terstruktur. Teman-teman bisa baca ya. Kayaknya nggak perlu saya ulangi kalau itu. Tahukah kamu gaya hidup sederhana bisa menambah umur hingga 10 tahun? Ada 3 kebiasaan yang harus kamu lakukan. Yang pertama olahraga, lalu tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat. Mulailah dari hari ini dengan memilih satu kebiasaan. Yuk, pilih olahraga. Apa yang akan kamu lakukan minggu ini? Itu terstruktur. Saya bicara tentang olahraga, menjaga kesehatan saya. Paham sampai di sini? Jadi membuat konten atau bicara di depan kamera itu biasakan terstruktur. Kecuali kalau acara dadakan, kita mau live gitu ya, itu kan nggak perlu narasi yang harus kita tulis dulu. Nah, tapi kalau mau yang bagus, kepentingan teman-teman di organisasi ini penting. Karena apa? Karena sosialisasi. Kan kepentingannya sosialisasi. Sosialisasi tentang program kerja, ya. Lalu edukasi tentang organisasi kita atau tentang pekerjaan kita dan lain sebagainya. Jadi harus pakai struktur. Ya. Ini dia hadiah yang saya berikan ke rekan-rekan semua. Sebuah rumus, formula sederhana bagaimana kita menguasai public speaking di depan kamera, terutama dalam hal materinya, gitu ya. Formulanya ini HBC, gitu ya. HBC gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. H-nya itu apa? H-nya itu hook. Pertama, hook. Hook itu pernyataan yang membuat kaget gitu loh. Ya, nanti kita bahas. Lalu yang kedua ini value. Value itu apa yang akan kita kasih ke mereka? Kontennya. Lalu yang ketiga ini CTA, ya, call to action, ajakan untuk mereka komen, untuk share dan lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa baca ya di layar ya. Hook itu awal yang kuat untuk bangkitkan rasa ingin tahu. Oke. Kalau saya bicara, saya akan buat konten misalnya membahas tentang sekolah ya kemarin yang mogok nih ya, yang mogok belajar karena salah satu muridnya ditampar oleh kepala sekolah atau dipukul, gitu ya. Saya akan buat hook yang kuat, membangkitkan rasa ingin tahu. Maka saya harus memulai kalimat dengan kata begini. Tahukah rekan-rekan semua bahwa ada siswa, tahukah teman-teman semua, ada satu siswa di Banten yang mampu mempengaruhi 360 siswa lainnya untuk tidak sekolah. Itu hook saya. Oke? Berarti teman-teman berpikir, tahukah Anda, ada satu siswa yang mampu menggerakkan 360 siswa. Berapa sih? Ya kurang lebihnya segitu ya. Angkanya jangan dinilai. 360 siswa untuk mogok sekolah. Itu hook saya di awal. Lalu saya buat value-nya, isinya. Baru-baru ini terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa ya, dengan merokok di jam sekolah dan tertangkap tangan oleh kepala sekolah, dan akibatnya siswa tersebut diberikan sanksi berupa pukulan di pipi yang menyebabkan si siswa tersebut melapor kepada orang tuanya, dan orang tuanya tidak terima atas tindakan guru tersebut dan melaporkan ke pihak polisi. Bahkan mengajak siswa yang lain untuk tidak sekolah. Menurut teman-teman, atau apa yang terlintas di benak teman-teman tentang kasus ini? Itu call to action. Call to action-nya apa? Apa yang terlintas di benak teman-teman tentang kasus ini? Maka
maka kita komen. Atau yang pro dengan tindakan kepala sekolah, silahkan komen. Atau yang setuju dengan tindakan siswa, silahkan komen. Itu namanya call to action. Sekarang kita sampai di sini dulu, teman-teman bisa ya mengikuti ya. Aman ya ini ya. Hook, value, call to action. Oke. Kalau saya mau buat konten tentang masakan, ada hook-nya juga, ada value-nya juga, ada call to action juga. Contoh nih ya, apa mudahnya. Nanti teman-teman harus buat ya, praktekkan di rumah, buat hook-nya seperti apa. Kalau saya buat konten masakan, kalau konten menjaga anak misalnya gitu, atau berbenah di rumah, itu harus ada. Hook-nya ini pembuka yang menarik, tujuannya menarik perhatian dalam 3-5 detik pertama. Bentuknya bisa pertanyaan retoris, bisa fakta. Yang tadi saya fakta mengejutkan. Di Banten tuh ada satu siswa yang mengajak 360 siswa lainnya tidak sekolah. Itu fakta. Fakta yang mengejutkan. Atau cerita singkat, bahkan bisa pernyataan yang berani. Contoh yang biasa gini, hari ini saya membahas tentang public speaking. Saya belum pakai rumus ini, ya. Saya belum pakai hook kan, makanya saya pakai hari ini teman-teman saya mau bahas tentang public speaking. Tapi begitu saya sudah mulai paham dengan strukturnya, maka yang saya lakukan harus membuat hook dulu. Oke. Pernah nggak kamu merasa lidah kamu tuh terkunci saat harus bicara di depan banyak orang? Itu hook. Oke. Nanti value-nya baru dijelaskan. Bedanya di situ. Biasanya kita normatif ya. Baik rekan-rekan, hari ini saya mau bahas tentang public speaking. Kemampuan public speaking, bla bla. Ini cara lama. Sebelum kita mengenal struktur. Setelah kita mengenal struktur, maka saya kasih hook di situ. Hooknya menarik. Pernah nggak teman-teman merasa gugup pada saat bicara di depan audiens? Pertanyaan yang sifatnya retoris, nggak perlu dijawab oleh audiennya, ya kan? Pernah nggak gugup pada saat bicara di depan audiens? Baru nanti itu hooknya. Misalnya masak, kaitannya apa? Temanya apa misalnya? Ini kan public speaking. Misalnya temanya tentang aktivitas olahraga atau aktivitas harian yang Bapak Ibu lakukan. Ternyata dengan berlari 2 kilo setiap hari mampu membugarkan tubuh kita. Itu hooknya. Saya kasih fakta. Atau pertanyaan, siapa di sini yang rutin berlari 30 menit setiap hari? Itu hook di awal. Oke? Kalau yang biasa saja, ya biasalah ya. Oke? Nggak ada asik-asiknya gitu loh, kurang menarik. Tapi kalau teman-teman tambahkan hook, sekarang saya mau kasih contoh. Ada nggak yang bisa bantu saya? Ya saya mau buat konten tentang kesehatan keluarga. Kira-kira, kan biasanya konten itu paling 30 detik sampai 1 menit ya. Kan singkat. Teman-teman biasanya tampilkan itu biasanya 1 menit. 2 menit itu udah lumayan panjang, 2-3 menit. Kalau saya mau buat konten tentang menjaga pola makan sudah. Coba parenting deh, kita mau bicara tentang parenting. Tentang pola pengasuhan anak. Ada nggak hook dari teman-teman? Coba kita ini dulu ya, kita stop share dulu. Kita pahami dulu hooknya. Boleh nyalakan kameranya? Ada? Malu-malu kayaknya ini Bu Devi. Malu-malu atau takut? Kalau giliran begini takut nih. Kayaknya takut. Takut salah kayaknya. Takut salah. Iya, itulah Nggak usah yang takut salah, Bun. Saya takut salah itu.
Saya coba ya, Ya, Pak. Oh boleh. ya, oke, oke. Oh, siapa Eh, nih? saya konten langsung ngomong atau saya jelaskan dulu, Pak? Langsung ngomong aja. Enggak, langsung. Kita butuh hook awalnya aja. Kalimat awalnya. Misalnya Ibu akan bicara tentang apa dulu? Mau bicara tentang merawat orang sakit. Oke, merawat orang sakit. Nah, sekarang Ibu ya, kontennya ini hanya 1 menit. Ya, jadi kurang lebih 60 detik. Kita tadi sudah tahu strukturnya. Hook, value, call to action. Pada saat hook, ini kita akan bicara hooknya dulu nih. Belum value-nya ya. Hooknya apa yang akan Ibu bicarakan? Apa yang Ibu akan katakan? Ibu-ibu sekalian, jika kita merawat seorang yang sakit, kesabaran kita harus sangat penuh, harus ikhlas, agar semua menjadi ibadah. Oke, ulangi lagi tadi Bu. Ibu-ibu sekalian, Kalian, jika kita merawat orang sakit, harus dengan kesabaran dan keikhlasan agar menjadi ibadah. Kesabaran dan keikhlasan. Oke. Gimana kalau saya rubah gini, ya? Menjaga orang sakit ternyata hanya butuh 2, kesabaran dan keikhlasan. Itu hooknya Bu di depan. Ya, bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu, tapi ternyata ini kan menarik perhatian di awal. Ternyata menjaga orang sakit hanya butuh 2 hal. Pertama kesabaran, yang kedua keikhlasan. Itu hooknya. Nanti baru dijelasin Bu di situ. Kesabaran karena apa? Ya kita harus sabar karena A, B, C. Harus ikhlas, harus menerima. Kadang-kadang kita diomelin, padahal kita nggak salah. Nah itu di value-nya, gitu ya. Sampai di sini bisa dibedakan nggak Bu? Yang mana struktur dengan tidak terstruktur? Bisa. Kalau tidak terstruktur gini, baik Bapak Ibu, saya akan bicara tentang bagaimana cara merawat orang sakit. Itu kan standar. Gitu. Tapi kalau hook di awal dia akan bilang begini, hanya 2 butuh, hanya butuh 2 hal ya, dalam menjaga orang sakit. Yang pertama kesabaran, kedua keikhlasan. Berarti yang saya tadi itu tidak terstruktur ya Pak? Itu belum terstruktur, makanya saya catat ucapan Ibu, saya ambil kalimat sabar dengan kalimat ikhlas tadi. Saya jadikan hook. Gitu. Clear ya? Ada lagi yang mau coba? Maaf ya Pak, masih belum pinter. Enggak, jangan harus langsung pinter Bu, kaget juga nanti saya, gitu ya. Yang penting berani dulu, semangat berani, ya. Betul, berani tapi nanti dipraktekkan lagi, gitu ya. Harus dipraktekkan. Ada lagi kayaknya tadi ada yang angkat tangan tadi siapa? Bu Nunik. Boleh Bu Nunik, silakan. Ya, Pak saya mau coba ya Pak Beni. Saya mau intinya konflik komunikasi di dalam keluarga. Yes. Dengan yang mempunyai anak Gen Z ya. Saya mau coba nih Pak ya. Pernahkah Anda konflik dengan anak cuman gara-gara salah komunikasi? Padahal hasilnya sama tujuannya. Yes. Itu namanya hook. Dimulai dengan pertanyaan retoris. Pernahkah Anda mengalami beda pendapat dengan putra-putri Anda hanya karena hal yang sepele? Nah, itu kan hooknya. Ya, itu yang maksudnya Bu Nuni, teman-teman, terima kasih nih. Bu Nuni sudah mulai, gitu ya, sudah mulai mencerna ya, dari materi kita hari ini, gitu ya. Semangat Bu Nuni. Berarti kan pertanyaan retoris ya Bu ya. Itu kan nanti bisa jadi 1 menit, ya nggak panjang. Kalau konten di kamera ini nggak akan panjang. Paling 30 detik, 60 detik. Mulainya apa? Kata Bu Nuni tadi, apa Bu tadi? Pernahkah Anda punya mengalami
konflik konflik komunikasi dengan dengan putra-putri Anda karena hanya hal sepele. ya. Kalau pernah Padahal berarti kita tujuannya sama. yes. Jadi nanti bahasnya ada value-nya. Ya itu kan baru hook Bu ya. Nanti baru Ibu teruskan di apa? Betul, Value. struktur. Kalau hal itu terjadi ya bisa dimaklumi. Setiap orang tua pasti mengalami hal seperti ini. Berbeda pendapat dalam berkomunikasi, bahkan ya sampai berbeda pandangan terhadap satu hal. Dan ini menguras energi kita sebagai orang tua. Ada langkah yang bisa kita lakukan. 3 langkah untuk mengatasi hal tersebut. Ya kan Bu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Gitu ya. Strukturnya Ya, itu value-nya. Value-nya baru nanti dikasih nih. Apa yang terakhir Bu? Tujuannya sama. Call to action. action. Oke. Call to action-nya contohnya, kira-kira Bu Nuni udah tahu belum? Call to action-nya apa nih dari tadi? Dari hook tadi. Apa komentar anak-anak gitu? Apa komentar komentar putra-putri atau komentar ayah dan bunda gitu? Oke, ya. Itu betul sekali. Cuma kalau saya mungkin lebih ke arah begini. Baik. Yang setuju dengan tips tadi boleh komen, misalnya itu. Lalu yang kedua, ada yang pernah mengalami sama dengan saya? Tanda tanya. Nah, itu ngajak orang untuk, iya Bu, saya juga pernah tuh sampai lempar asbak katanya misalnya gitu kan. Itu interaksi yang tertunda. Setelah diposting baru ada interaksi. Ya. Terus ya itu udah lengkap tuh Bu Nuni ya. Hooknya kuat. Oke. Ingat hook ini tadi pertanyaan retoris. Sikapnya cuma retorika doang. Padahal nggak butuh loh pertanyaan. Pernahkah Anda? Gitu. Kita nggak butuh jawaban. Pernah? Enggak. Cuma sifatnya retoris. Pernah nggak beda pendapat dengan putra-putri Anda hanya karena hal yang sepele? Pak, Kalau pernah. Kenapa Bu? Untuk hook ini, apakah harus selalu kalimat pertanyaan, Pak? Tidak. Tidak. Ada di situ tadi, panduan di materi tadi, pertanyaan retoris. Yang kedua, cerita, ya. Benar nggak? Tadi ada yang nyatat tadi? Ada cerita, ada fakta yang mengejutkan. Oke. Fakta tadi yang saya bilang tadi, hanya karena satu siswa, 360 siswa lainnya mogok sekolah. Itu hook saya. Saya pakai fakta yang mengejutkan. Kalau cerita, misalnya gini, ada cerita gitu ya. Cerita ini orang yang harus jago storytelling sebetulnya, gitu ya. Storytelling, ya cerita yang dramatis. Gitu. Terbayang nggak, teman-teman? Hanya karena satu siswa mengorbankan kepentingan 300 siswa yang lainnya tidak masuk sekolah. Itu mulai alur cerita. Saya ulangi ya, atau saya tampilkan lagi ini ya. Tadi pertanyaan Ibu Sri tadi, Ibu Sri ya tadi ya yang nanya. Tadi Ibu Yulfi tadi. Ibu Yulfi. Answernya Pak. Ini Bu Yulfi ya. Coba saya ulangi lagi. Ada berbagai teknik. Tidak hanya pertanyaan retoris, tapi cerita. Nih. Pertanyaan retoris, fakta yang mengejutkan, cerita singkat, atau pernyataan berani. Ada pernyataan berani. Siapa di antara rekan-rekan yang masih gugup bicara di depan audiens? Pernyataan atau pernyataan berani. Siapa? Bukan pertanyaan ya. Siapa di sini yang masih gugup pada saat bicara? Faktanya 70% dari pembicara public speaker ternama dunia mengalami hal ini. Ini teman-teman pernyataan berani yang harus teman-teman lontarkan pada saat di awal membuat hook. Pak, berarti di sini kita dibutuhkan keahlian untuk merangkai kata juga ya Pak? Betul Bu.
Ya, kemampuan kita memilih, tepatnya memilih diksi, ya, pilihan kata yang sesuai. Tapi bukan cerita ya. Kalau tadi misalnya Bu Nuni, saya buatkan yang tidak terstruktur begini. Ya. Saya terkadang bermasalah dengan putra-putri saya karena hanya ada perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat, sering bertengkar, sering ribut. Nah, itu saya tidak terstruktur, panjang. Tapi kalau struktur, pakai kayak Bu Nuni tadi. Pernahkah Anda mengalami apa tadi ya? Lupa lagi tadi. Pernahkah Anda mengalami konflik gitu. Konflik dengan putra-putri karena karena hal sepele. Baru dijelaskan, baru nanti yang tadi saya katakan di awal dimasukkan di value yang kedua, value. Hal yang wajar, setiap orang tua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Hanya saja ada cara yang efektif, ada solusi yang bisa kita pakai sebagai orang tua untuk mengatasi miskomunikasi dengan putra-putri kita. Ada 3 poin, Pak, Bu. Yang pertama, kedua, ketiga, itu value-nya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, call to action-nya seperti kata Bu Nuni tadi. Oke, yang setuju dengan pendapat saya boleh komen. Ada pendapat lain mungkin yang bisa ditambahkan, silahkan komen. Bagikan, atau Bu Nuni bisa bilang, bagikan konten ini jika dianggap bermanfaat. Nah, itu call to action. Oke ya. Yuk, waktu saya tinggal 5 menit lagi. Ya, silakan. Ya, Pak Sumarsono. Ya. Oh, ada yang tanya lagi? Bu Sri, ada yang mau tanya lagi? Bu Dias, Bu Nining. Nih, hook value CTA. Hooknya teman-teman. Sebentar, Bu Devi. Ada yang nanya ya, Bu ya? Enggak, udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Saya lanjut ya. Hook value CTA nih. Hook saya, pernah nggak sih kalian bikin gugup? Bukan bikin gugup, maksudnya gugup ya. Ini typo, mohon maaf nih teman-teman. Pernah nggak sih kalian gugup saat bicara di depan kamera? Itu hooknya. Value-nya, nah, gue punya 3 trik biar video kalian nggak di skip karena gugup. Tulisannya adalah, saya tambahkan karena gugup. Yang pertama, kedua, ketiga. 1, 2, 3. Misalnya gini ya, lengkapnya begini teman-teman. Pahami alur strukturnya. Pernah nggak sih kalian gugup saat bicara di depan kamera? Value-nya saya masuk ya. Kalau itu terjadi berarti kita sama. Setiap orang pasti pernah mengalami gugup pada saat bicara di depan kamera. Hal ini disebabkan karena kita tidak terbiasa berlatih. Ada 3 hal untuk mengatasi gugup pada saat kita bicara di depan kamera. Yang pertama, kita harus bersikap tenang. Ambil napas sebelum kita memulai bicara. Lalu yang kedua, jadikan kamera sebagai sahabat kita. Maka kamera akan memandang kita sebagai sahabat juga. Hubungan saya dengan kamera, hubungan kita dengan kamera adalah hubungan emosional, meskipun itu benda mati. Lalu yang ketiga, pergunakan suara Anda dengan jelas, intonasi yang tepat, lalu tempo, ya, naik turunnya harus juga diatur. Itu 3 tips dari saya bagaimana mengatasi gugup pada saat bicara di depan kamera. Kalau ada tips lain, boleh, silakan tambahkan di komentar. Itu call to act. Ya, clear ya. Ya, tunggu Ama lagi rapat. Alhamdulillah. Nanti tugasnya teman-teman di rumah yang mau latihan serius buat draft script 1 menit. Pakai 3 struktur tadi. Ya. Ada hook, ada value, ada call to action. Hook itu pernyataan awal yang mengejutkan. Boleh dengan apa tadi? Pertanyaan retoris. Lalu yang kedua? Cerita, oke, good. Yang ketiga? Fakta yang mengejutkan. Iya. Lalu pernyataan yang berani. Oke. Lalu setelah itu value. Value itu apa yang teman-teman mau bilang? Itu di value. Jadi jangan di awal. Di value itulah ya, teman-teman. Tapi tetap harus diingat poin per poin, pakai kalimat, pakai kata apa? 1, 2, 3 gitu ya.
Yang Hook, pertama, oh, maaf, kedua, ketiga, ya. Pak, hook ini sama dengan kata pengantar bukan, Pak? Beda, Bu. Beda ya? Memang betul kata pengantar, tapi lebih apa namanya, lebih membuat orang yang melihat itu mau dengar, Bu, gitu. Kalau di awal biasa-biasa saja cerita, kadang terskip konten kita, gitu. Pak, Bu, saya misalnya gini, saya mau cerita nih pengalaman pribadi saya. Monggo, nggak apa-apa, itu hook, ya. Kalau tadi kan cerita, teman-teman saya akan cerita pengalaman pribadi hari ini luar biasa bikin saya shock. Itu hook tuh, karena itu dimulai cerita. Tapi tidak monoton, tidak datar, ya. Oke. Ini latihan teman-teman buat skrip di rumah, lakukan ini. Ada hook, ada value, ada call to action. Ya, ini contoh. Kalau dia 60 detik, hooknya contohnya ini. 90% orang berhenti bikin konten setelah 1 bulan. 90% orang berhenti bikin konten setelah 1 bulan. Tahu kenapa? Ini pertanyaan. 90% orang berhenti bikin konten setelah 1 bulan. Tahu kenapa? Ini hook. Oke? Nah, isinya ini karena mereka tidak punya struktur yang jelas. Padahal dengan pola sederhana, VC, kamu bisa kalau saya bahasa Inggris, HPC, kamu bisa konsisten, hook untuk menarik perhatian, value untuk memberikan manfaat yang nyata, closing untuk ajakan bertindak. Jadi mulai sekarang, coba buat draft kontenmu dengan pola ini dan rasakan bedanya. Itu ajakan tuh. Mulai sekarang coba buat draft. Ya, itu ajakan. Call to action tadi apa aja? Ajakan. Oke ya, clear ya? Udah mau habis waktunya. Itu saja teman-teman ya. Pas habis. Oke? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua. Terima kasih, Ya. Pak Benny. Terima kasih. Ya, baik. Saya serahkan dulu ke moderator ya. Itu Berarti saja udah nggak ada penyampaian sesi saya. pertanyaan ya, Pak? Ya, Udah nggak ada sesi pertanyaan lagi, udah cukup tadi semua ya. cukup ya. Masih ada pertanyaan nggak? 5 menit. Masih ada pertanyaan nggak, Bunda, Bapak, Ibu? Kalau Nara, oke. Saya akhiri dulu ya teman-teman materi saya ya. Saya tutup Ya, baik. dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau pernyataan saya yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, gitu ya. Selamat berlatih. Yang jelas harus dilakukan, Pak Bu. Ini percuma, ini materi semua materi dalam ya, bukan materi dasar. Jadi teman-teman lakukan ini, lakukan prakteknya, gitu ya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, sampai ketemu di webinar Gerakan Rakyat berikutnya. Saya Benny Mezarli, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Warahmatullahi Bu Devi. wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny. Baik. Masya Allah, sangat bagus sekali ya ini untuk apa namanya, untuk menambah pengetahuan kita ya teman-teman. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan setelah ini kita udah nggak gugup lagi. Mungkin pas saat gugup nanti kita akan punya apa namanya, cara untuk mengatasinya itu 478 ya teman-teman, 478. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat. Kita semua bisa ketemu lagi di webinar Gerakan Rakyat Kota Bekasi yang berikutnya. Ya, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan sampai ketemu lagi.